Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara doa Grow in Christ. Biar acara ibadah ini bisa memberkati kita semua, baik yang ada di kota, yang ada di Bogor, dan yang ada di Taman Palem. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita naikkan pujian, syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka hati Tuhan pasti disenangkan. Dan sebab itu mari kita mulaikan ibadah kita pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami, mengurapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan saja diagungkan, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau mengurapi kami, biar pujian penyembahan kami, semua yang melihat secara langsung lewat Facebook, Tuhan tolong biar urapan dan hadirat Tuhan ada atas kami masing-masing, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami mulaikan acara ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama angkat pujian, tunaikan syukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, tinggikan
bangkau di hadapan Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, karena Dia Allah yang layak ditinggikan, karena Dia Allah yang layak diagungkan. Dia layak terima pujian. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau baik, kami mengagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar, Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kami nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Allahku. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Oleh sebab itu kami memuji kebesaran-Mu, karena Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami ada di tempat ini, kami ada di rumah kami masing-masing yang sedang menyaksikan live streaming Tuhan. Engkau Allah yang ajaib atas kami semua. Sehingga itu kami bersyukur kepada Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa,
Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, biar itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat kita semua. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Ada pasti ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur lagi malam ini kita bisa bertemu buat jemaat yang ada di Palem, yang ada di kota dan yang ada di Bogor. Selamat berjumpa lagi. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Malam ini biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Malam ini firman Tuhan yang berjudul melalui perbuatan kita orang lain bisa mengenal Kristus. Sekali lagi judulnya, melalui perbuatan kita orang lain bisa mengenal Kristus. Ayat firman Tuhan kita sama-sama baca saat ini yang terdapat di kitab Matius, Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 16. Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Perikopnya, garam dunia dan terang dunia. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, perikop ini adalah satu ayat yang sudah tidak asing lagi kita dengar tentang cerita, yaitu perumpamaan garam dan terang, garam dunia dan terang dunia. Saudara, sebelum saya bahas lebih lanjut, ayat ini atau teks ini terjadi atau dicatat sebelumnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya itu, yang ayat pasal 5 ayat 8 sampai 10, itu Yesus membicarakan, membahas tentang penganiayaan, tentang penolakan terhadap umat-umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Bahkan ayat 10 dikatakan para nabi yang terdahulu sudah mengalami hal-hal yang tragis. Mereka ditolak, bahkan mereka dibunuh. Kemudian muncul ayat ini yang mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Maksudnya kenapa ada ayat ini? Maka berarti garam dan terang dunia itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Maksudnya ketika kita mau menjadi garam dunia dan terang dunia, di sana ada resiko yang besar yang kita akan temui. Ketika kita mau menjalankan hidup ini, mempraktekkan sebagai terang garam dunia, maka ada risiko yang siap kita hadapi. Jadi
Garam dan terang dunia merupakan sebuah peran yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kata asli yang dalam ayat 15 yang kata menjadi tawar, di situ ada kata kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, menjadi tawar itu sebetulnya aslinya kata pengertiannya, kalau bahasa aslinya itu adalah menjadi bodoh. Menjadi bodoh atau sesuatu kebodohan. Jadi artinya adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Sekali lagi, artinya adalah sebuah kebodohan. Menjadi tawar tadi artinya sebetulnya itu menjadi bodoh atau suatu kebodohan. Artinya adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Aneh, saudara. Nah, hal itu terkait dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang dikatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi ketika kita dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia, tapi garam itu tidak berfungsi seperti mestinya, terang itu tidak berfungsi seharusnya terang itu berfungsi, maka dikatakan itu aneh, saudara. Adalah satu kebodohan dalam hidup kita. Jadi sebagai orang Kristen yang gagal memainkan peran sebagai garam dunia, bukan hanya menjadi tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia, bahkan dipermalukan, disebabkan karena kita sendiri telah berbuat diri telah terlihat bodoh. Saudaraku yang kasih, bukan hanya diremehkan, bukan hanya terlihat bodoh, tapi firman Tuhan katakan tadi di ayat 1 berkata begini, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Jika kamu itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya peran garam dan terang dunia itu dalam hidup kita. Bukan cuma hanya sekedar jadi ayat hafalan, tapi maknanya garam dan terang dunia itu sangat melekat dalam hidup kita. Bahkan itu menjadi identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kemanapun engkau pergi, engkau membawa identitas itu sebagai garam dan terang dunia. Dalam situasi apapun itu harus berjalan, bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia, tidak terlihat bodoh dan diinjak-injak orang, dibuang saja begitu saja. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang bertanya bagaimana cara menjadi saksi Kristus. Saya tidak pandai berbicara, mungkin saya bukan orang yang sekolah tinggi atau sekolah pendeta atau sekolah teologi. Saya malu, saya tidak bisa berbicara. Yang Tuhan mau bukan hanya pandai bicara, tetapi Tuhan mau dari hidup kita adalah kita harus memberi warna hidup dari sikap dan perbuatan kita. Sebab apa yang kita lakukan itu merupakan kesaksian hidup yang sebenarnya, yaitu perubahan hidup dan karakter. Itu penting sekali dalam hidup kita. Ada dua hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Bicara yang kita baca dari ayat yang kita baca tadi, yaitu kita sebagai garam dunia dan kita sebagai terang dunia. Bukan akan menjadi, ya, ingat, bukan akan menjadi, tetapi sudah menjadi, atau kita itu sudah menjadi garam dunia. Bukan akan menjadi, kalau akan menjadi itu nanti, tapi statusnya kita itu sudah menjadi garam dunia. Maka itu kehidupan kita akan menjadi sorotan bagi banyak orang.
Karena status kita tadi itu yang bukan main-main, yang bukan asal-asal. Ada resiko, ada mata yang melihat kita dari sekeliling kita, yang memperhatikan kita. Harusnya kita bisa mempengaruhi keadaan dari yang tidak baik menjadi baik dengan sesuatu tujuan, yaitu Bapa di surga yang dipermuliakan. Jadi mempengaruhi situasi, kondisi yang tidak baik. Karena fungsi garam itu adalah memberi rasa. Saudara, kalau ke restoran manapun yang paling baik, yang paling mahal di dunia ini, kalau makanan itu tidak dikasih garam, saudara, apa yang terjadi? Kemungkinan ya pengunjungnya pasti marah atau kecewa, atau mungkin dia tidak bayar makanan itu karena rasanya hambar. Jadi kita harus memberi perubahan warna, mempengaruhi lingkungan kita. Itu yang pesan Tuhan kepada kita lewat ayat ini. Kita katakan bersama-sama, ada di catatan kita masing-masing, kita katakan bersama-sama, saya mau belajar agar perbuatan saya bisa menjadi garam dan terang, sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan. Sekali lagi, saya mau belajar agar perbuatan saya bisa menjadi garam dan terang, sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arti garam dan terang dalam hidup kita, ada 3 hal yang akan kita bahas atau kita pelajari saat ini, pada malam ini. Saudaraku yang kekasih yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang harus kita pelajari, arti garam dan terang dalam hidup kita. Pertama, keteladanan dalam bekerja. Saudara, ini keteladanan dalam bekerja ini dimanapun kita berada. Bukan hanya sebagai karyawan profesional yang duduk di belakang meja bekerja di kantor, tetapi sekali lagi, dimanapun engkau berada. Mungkin engkau sedang menjadi tukang kebun, mungkin engkau hanya menjadi seorang pembantu rumah tangga. Sekali lagi, pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu keteladanan dalam bekerja. Matius 5 ayat 13a berkata begini, kamu adalah garam dunia. Ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Saudara, garam berfungsi untuk mengawetkan makanan agar terhindar dari kebusukan dan memberi rasa yang enak. Sekali lagi, garam itu memberi rasa yang enak dan untuk mengawetkan makanan supaya makanan itu tidak menjadi busuk. Terang berfungsi sebagai penerang agar supaya semua yang samar-samar, semua yang tidak kelihatan menjadi jelas kelihatan. Itu fungsinya garam dan terang. Garam dan terang dunia salah satu pengajaran utama Tuhan Yesus tentang moralitas dan kedisiplinan. Maka garam dan terang dalam hidup kita bisa diartikan bahwa manusia harus menjadi pengawet, harus menjadi bahan yang membuat rasa yang enak dimanapun kita berada. Atau seseorang yang mempertahankan ajaran atau nilai moral atau status itu bahwa kita adalah garam dan terang dunia untuk kehidupan kita, kebenaran itu, dan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang paling penting adalah bagaimana garam itu bekerja sehingga masakan itu menjadi enak. Tadi kita sudah bahas di pertama kali, kita harus bisa menjadi pengawet, menjadi membuat rasa yang enak, menjadi mempengaruhi lingkungan dari yang tidak baik menjadi baik. Dan bagaimana terang bekerja dan mengusir kegelapan itu, kita taruh terang itu di atas kaki Dian, dikatakan firman Tuhan, supaya bisa menerangi sekeliling dan orang lain bisa melihat apa yang
perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, mari dengan cara rendah hati dan tidak frontal tentunya mempengaruhi sekeliling kita supaya menjadi lebih baik, sebab mereka melihat sikap dan karakter kita yang menjadi contoh yang baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam lingkungan kita. Itu yang paling penting, saudara. Dan yang kedua, yaitu hidup yang berdampak. Arti garam dan terang dunia dalam hidup kita yang kedua, yaitu memberi dampak. Hidup kita harus memberi dampak. Dampak yang baik tentunya, bukan dampak yang buruk. Ayat 15 berkata begini di Matius pasal 5. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam ruangan itu. Orang memasang lampu atau cahaya, menyalakan pelita, tidak ditaruh di bawah gantang. Kenapa? Kalau ditaruh di bawah gantang, itu akan mati dan ruangan akan tetap gelap. Tapi kalau ditaruh di atas kaki dian, di tempat yang tinggi yang bisa kelihatan orang, maka itu bisa menerangi. Firman Tuhan katakan bisa menerangi semua orang yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita. Terang itu tidak dapat kita sembunyikan, harus kita taruh lebih tinggi agar bisa menerangi kegelapan di sekeliling kita. Bicara tentang dampak baik dari hidup kita. Terang itu bicara tentang dampak baik dari kehidupan kita. Kita adalah terang, dan tidak mungkin terang dapat dikalahkan oleh kegelapan. Bicara tentang dampak baik dari hidup kita, kalau kita baik, suka menolong misalnya, penuh kasih sayang, hormat kepada sesama, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang-orang yang memang layaknya harus kita hormati, maka hidup kita akan memberi dampak yang baik bagi orang lain. Itu pesan firman Tuhan bahwa hidup kita harus memberi dampak. Terang yang saya katakan tadi, terang itu berfungsi sebagai untuk menerangi agar supaya semua yang samar-samar, semua yang gak jelas kelihatan itu bisa kelihatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah terang. Tidak mungkin terang dikalahkan oleh kegelapan. Sama-sama kita katakan, hidup saya harus berdampak bagi orang di sekitar saya. Sekali lagi, hidup saya harus berdampak bagi orang di sekitar saya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, tadi yang pertama yaitu keteladanan dalam bekerja. Kemudian yang kedua, kita hidup harus harus memberi dampak. Dan yang ketiga, mulia dan bukan hina. Jadi garam dan terang itu bukan pekerjaan yang hina, tetapi merupakan pekerjaan yang mulia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, ingat, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sekali lagi, bukan perbuatan yang jahat, tetapi semua orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya apa, saudara? Yang harus kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Tujuannya supaya Bapa yang di sorga dipermuliakan. Bukan diri kita, bukan kembali pada diri kita saja, tetapi tujuannya yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terang itu mulia dan gelap itu hina. Tentunya gelap di sini maksudnya bukan kalau kita matiin lampu kemudian jadi gelap, tidak. Tapi gelap di sini maksudnya bicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau perbuatan dosa. Itu yang dimaksud dengan gelap. Terang itu mulia dan gelap itu hina.
Kita adalah terang yang berarti mulia karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Karena itu, pikirkan hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang hina dan tidak berguna. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya, dikatakan firman Tuhan, pikirkan semua itu. Saudara, kita pikirkan semua hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, agar supaya hidup kita dilihat semua orang dan Bapa di surga yang dipermuliakan. Bagaimana agar kita bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan? Saudara, saya sudah sampaikan tadi. Ayo, berbuat sesuatu yang membuat dampak, yang memiliki dampak, yang memberi dampak bagi banyak orang, sehingga kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, saya terang dunia, maka saya punya tugas menerangi orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, saya terang dunia, maka saya punya tugas menerangi orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Kesimpulannya dari firman Tuhan ini, tadi firman Tuhan sudah mengajar kita bahwa dalam bekerja, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus memberikan teladan yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan dampak yang baik, yang memuliakan Tuhan tentunya. Kemudian yang ketiga, garam dan terang dunia itu adalah satu pekerjaan yang mulia, bukan status yang hina, tetapi status yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kesimpulannya, melalui perbuatan kita, kita bisa bersaksi, bahkan bisa memenangkan jiwa. Kita adalah garam dunia yang membuat sekitar kita menjadi damai, indah, dan penuh cita rasa ilahi. Kita juga terang dunia. Melalui terang dunia dalam hidup kita, pasti kita bisa membawa jiwa datang kepada terang yang ajaib. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya akhiri renungan saya hari ini yang kita sama-sama dengarkan malam ini, saya ingin membaca satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum kita menerima menjadi garam dan terang dunia, dahulu kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan pertama, kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini melewati tahun 2020, dan beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita renungkan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, apa dampak apa yang sudah kita lakukan, yang kita berikan kepada lingkungan kita, kepada orang sekitar kita. Situasi kondisi yang saat ini yang sangat-sangat tidak baik, apakah kita tetap konsekuen menjadi garam dan terang itu, atau kita dipengaruhi oleh dunia sehingga sebaliknya kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi pengawet yang baik, tidak menjadi garam yang baik, tidak menerangi hal-hal yang baik, atau kita menjadi garam dan terang yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, renungan malam ini sekian, dan kita akan masuk pada doa syafaat. Nanti doa syafaatnya dibawakan oleh Ibu Dia.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada malam hari ini Bapa, melalui live streaming Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami ucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang dan garam dunia ini Bapa. Pas yang menuntun Roh Kudus yang menuntun kami Bapa, yang bawa kami menjadi terang dan garam dunia ini di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin penuh kegelapan ini Bapa. Bapa, supaya kami anak-anak milik yang Tuhan telah pilih ini Bapa, supaya kami boleh berdampak bagi lingkungan kami Bapa, melalui terang yang Kau berikan kepada kami anak-anak ini Bapa. Bapa, pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kau tahu Bapa, dalam keadaan pandemi ini Bapa, hampir 1 tahun ini Bapa, kami telah merasakan semuanya ini Bapa. Kami boleh melewati semua ini Bapa, karena iman kami Bapa, karena percaya kami kepada Engkau Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami Bapa, Engkau mengasihi kami Bapa. Tuhan, Kau yang pimpin bangsa dan negara kami ini Bapa. Pimpin Pak Jokowi Bapa yang memimpin pemerintahan kami ini. Bila rasa takut akan Engkau Bapa, Engkau sendiri yang pimpin jajaran menteri dan semua departemen Bapa, supaya mereka boleh bekerja untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bukan kesombongan, pangkat derajat yang kami cari Bapa. Supaya kami sebagai rakyat yang di pemerintahan Indonesia ini Bapak, kami boleh merasakan damai, kenyamanan Bapak, sehingga terang benar-benar ada di dalam bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Sebelum kita kata-kata iman, kita sama-sama nyanyikan pujian dulu. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dengan pengagungan kepada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita perkatakan kata-kata iman dengan sungguh-sungguh. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan
yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Kita sama-sama baca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita terima berkat, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Kita sama-sama katakan 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di kota, yang ada di Bogor, di Taman Palem, mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akhiri ibadah persekutuan kami malam ini. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu bulan-bulan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.